hukum menjual gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah yang dikhususkan untuk masyarakat miskin. Kemudian gas tersebut dibeli oleh orang-orang kaya dengan harga lebih tinggi daripada yang dibeli oleh orang miskin, yang disuruh jual kepada orang miskin oleh pemerintah pada pengecer. Kemudian orang kaya-kaya itu menjual kepada masyarakat miskin dengan harga yang lebih tinggi. Kalau pemerintah menyuruh menjual kepada pengecer kepada orang-orang miskin itu dengan harganya 18.000 per tabung, kemudian oleh pengecer dijual kepada orang kaya dengan harganya 24.000 per tabung, sehingga orang miskin tidak dapat lagi. Kemudian oleh orang kaya itu menjualnya kepada orang miskin hampir 40.000. Sudah ada 35.000, 37.000. Sehingga orang miskin terpaksa harus mengeluarkan uang untuk membeli harga LPG yang seharusnya dia beli 18.000 per tabung yang diperintahkan oleh pemerintah kepada pengecer. Sekarang orang-orang miskin wajib mengeluarkan uangnya 40.000 untuk mendapatkan gas LPG bersubsidi yang seharusnya hak dia. Bagaimanakah hukumnya itu? Ya, pertanyaannya. Kemudian pertanyaan Ji. Jadi yang pertama, terhadap pengecer itu adalah sudah jadi pengkhianat. Pengkhianat dalam agama dan pengkhianat dalam negara. Kenapa demikian? Karena pemerintah sudah mengamanahkan kepada pengecer supaya gas LPG bersubsidi itu dijual kepada masyarakat miskin, khususnya kepada masyarakat miskin, dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tidak boleh dilebihkan sedikit pun. 5 rupiah pun tidak boleh dilebihkan. Kalau diperintahkan menjualnya 18.000, wajib menjualnya 18.000. Supaya untuk dapat dikenal siapa yang berhak, maka dibuatlah kartu-kartu. Yang mempunyai kartu di pangkalan tersebut, itulah orang yang membeli di situ. Yang tidak mempunyai kartu di pangkalan itu tidak boleh diberikan, karena itu bukan hak dia. Sudah ada kartu-kartu masing-masing, kartu anggota. Ya, kalau dijual kepada orang kaya dengan harga 24.000 supaya si pengecer dapat laba lagi. Padahal 18.000 itu sudah ada keuntungan dikasih oleh pemerintah. Kalau dijual oleh orang kaya, orang pengecer itu kepada orang kaya 24.000, sudah dapat dia 6.000 lagi tambahan. Uang itu haram. Haram dimakan itu. Kemudian oleh orang kaya memborong semuanya. Ada yang ambil 20 tabung, ada yang 30 tabung, ada yang 10 tabung. Kemudian dia menjualnya di depan kedai-kedainya, di depan warung-warungnya dengan harga 40.000 atau 30.000 paling rendah, 35.000. Nah, itu hukumnya haram. Haram. Orang kaya itu juga haram karena dia sudah merampas hak orang-orang fakir miskin yang bukan hak dia. Jadi itu merupakan uang haram. Dan harus kita ingat, kullu lahmen nabata min haramen fannaru aulabih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada harta yang haram, maka neraka itu lebih utama dengannya. Maka hati-hatilah saudara-saudara yang berbahagia, saudara-saudaraku, ingatlah bahwa itu hak fakir miskin. Janganlah berkhianat di dunia dan di akhirat. Berkhianat dalam hukum negara maknanya, dan berkhianat dalam hukum agama maknanya akhirat. Maka bagi si pengecer nakal-nakal tersebut, wajib oleh pemerintah untuk bertindak, untuk menindak, memberi hukuman yang setimpal dan ditutup pangkalannya, karena itu bukan orang amanah, orang yang korupsi, orang yang menghancurkan negara. Itulah mereka-mereka itu. Membuat ekonomi masyarakat paling susah.
sayang sekali masyarakat miskin, dia tidak mendapatkan haknya. Yang meraih keuntungan dalam subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin adalah orang-orang kaya, menambah kekayaan. Mereka memborong semuanya. Jadi itulah hukumnya. Haram hukumnya bagi pengecer, karena pengecer itu termasuk pengkhianat, menjual kepada orang yang tidak hak dijual. Dan haram bagi orang kaya itu memborongnya, karena itu hak fakir miskin. Ingat, barang siapa yang membuat orang lain susah di dunia, dia akan dibuat susah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi barang siapa yang memudahkan bagi orang lain di dunia, urusan-urusan orang lain di dunia, maka Allah akan memudahkan urusan-urusannya di akhirat. Demikianlah supaya dapat dimaklumi. Kang Pom